Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara, waktu kita melihat langit yang biru, bintang dan bulan yang Tuhan ciptakan, kemudian kita melihat pasir di lautan, di pantai, kemudian kita melihat laut yang begitu biru, semua apa yang Tuhan ciptakan, gunung-gunung yang begitu luar biasa, saudara sekalian. Nah, di sana kita tahu ada sesuatu atau seseorang yang menciptakan dan menguasai itu semua. Tentu saja Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang menguasai itu semua. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan semuanya dan kita bisa mengagumi semua ciptaan Tuhan tersebut. Tetapi satu kalimat yang menarik saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Saudara, di sana dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingat dan mengindahkannya? Saudara sekalian, kita manusia memang lahir daripada orang tua kita, tetapi Tuhan yang menciptakan setiap kita. Saudara, sama seperti gunung, langit dan bumi, semesta alam diciptakan oleh Allah, kita manusia pun diciptakan oleh Allah. Tapi saudara, kita diciptakan dengan berbeda. Oleh sebab itulah pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara, manusia kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya mendapatkan penghukuman Allah, yaitu maut atau kematian kekal. Tapi saudara sekalian, kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hanya menyebutkan dan kemudian ciptaan itu terjadi. Tapi pada waktu Allah menciptakan kita sebagai manusia, itu luar biasa, istimewa. Allah membentuk kita sendiri. Allah menghembuskan nafas ke dalam manusia itu sehingga dia kemudian disebut sebagai seorang manusia yang hidup. Saudara, kenapa seperti ini? Pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dengan satu perkataan lain, pemazmur mengatakan, kita ini seharusnya adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah. Tapi Tuhan menciptakan kita istimewa. Tuhan menciptakan kita sebagai rupa dan gambar Allah. Artinya, kita dituntut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, kenapa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan saja Dia menciptakan kita istimewa, kita menjadi makhluk yang begitu luar biasa di mata Allah. Kita diajak, dituntut untuk menyembah Allah, tidak dengan ciptaan yang lain. Saudara, karena Dia mengasihi kita. Mengasihi kita tanpa batas. Bahkan Allah yang kita kasihi ini, saudara, Allah yang menebus kita. Yang rela mati di kayu salib, yang sebentar lagi kita akan peringati di dalam Jumat Agung, mati menebus dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Relasi kita dengan Allah dipulihkan sehingga kita layak dan bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita, dan kita mendapatkan pengampunannya, pendamaiannya, dan penebusannya yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang untuk terus-menerus meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah sih kita ini? Kita adalah ciptaan Allah yang seharusnya meninggikan, memuliakan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita punya satu tekad. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan nyawanya yang terbaik bagi setiap kita, berkorban bagi setiap kita. Mari kita berjuang untuk terus meninggikan Dia, memuliakan Dia, dan terus-menerus mengumandangkan keindahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Amin.